Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak sekali terjangkit demam berdarah di mana-mana. Kasus kematian juga sangat tinggi saat ini. Jadi kita harus waspada terhadap demam berdarah. Nah, demam berdarah ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus yang dibawa oleh gigitan nyamuk. Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak sekali terjangkit demam berdarah di mana-mana. Kasus kematian juga sangat tinggi saat ini. Jadi kita harus waspada terhadap demam berdarah. Nah, demam berdarah ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus yang dibawa oleh gigitan nyamuk. Nyamuk yang paling sering adalah Aedes aegypti. Jadi harus waspada. Ciri khas nyamuknya itu loreng-loreng. Kita sering sebut juga nyamuk kebun. Yang jadi masalah sekarang nyamuk itu kecil-kecil. Jadi dia kalaupun kita pakai kawat nyamuk, dia bisa tembus. Jadi tetap waspada. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan kita. Nah, dulu orang suka bilang yang sering sakit itu anak-anak. Pada kenyataan sekarang itu yang sakit itu anak di atas 14 tahun itu paling banyak hingga orang dewasa. Jadi waspada, bukan lagi anak-anak kecil. Dulu kita sering bilang, oh yang sering di rumah. Akhirnya nyamuknya pagi-pagi ngegigit. Nyamuk itu nggak pagi-pagi doang. Jadi sekarang pagi dia bisa gigit, siang juga dia bisa, sore pun dia bisa. Hati-hati ya. Gejala yang nomor satu adalah gejalanya adalah panas tinggi. Panasnya gimana? Kalau infeksi bakteri itu panasnya 37, 38, 38,5. Tapi kalau infeksi virus, demam berdarah, dia panasnya manteng. Jadi 39, 40, 39, 40. Kadang-kadang bisa 41. Jadi waspada. Sakit kepala, dan ciri khasnya dari sakit kepalanya adalah sakit kepalanya di sini nih. Di antara alis mata dan di belakang sini sakit banget di sini, bukan di kepala lain ya. Itu ciri khasnya. Bisa disertai dengan nyeri otot, tulang, mual, dan kadang-kadang muntah-muntah. Dan kalau orang bilang, oh nanti timbul merah-merah, bercak merah, disertai dengan mimisan, bisa terjadi setelah trombosit turun. Tapi gejala awal tidak akan terjadi gusi berdarah, mimisan, kemudian bintik-bintik merah, nggak ada. Jadi hati-hati. Jadi yang harus kita perhatikan adalah panas tinggi itu, kita harus jaga ya. Nah, penurun panas yang paling baik adalah drug of choice-nya adalah paracetamol. Tidak boleh obat yang lain. Jadi jangan anak itu dibeli ibuprofen, nggak boleh. Hanya paracetamol. Nah, kalau kita kasih paracetamol, itu panasnya akan turun, tetapi kemudian 3-4 jam naik lagi. Nah, kalau seperti itu, kita harus waspada. Jangan-jangan ini demam berdarah, ya. Nah, apabila Bapak Ibu menemui keluarga, anak-anak setelah dirawat 3 hari setelah panas, pertama kali tetap panas terus dan panasnya 3940, jangan tunda. Segera bawa ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit dan segera periksa trombosit dan hematokrit. Ketika trombositnya turun di bawah 100.000, itu jangan tunda, segera minta dirawat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati, demam berdarah sekarang terjangkit di mana-mana, kita harus waspada. Dan begitu kita melihat keluarga kita ada yang panas tinggi 3940, dikasih paracetamol tidak turun, hanya 3-4 jam naik lagi, waspada ya. Nah, yang penting juga adalah kita saatnya sekarang menjaga lingkungan kita. Jangan biarkan ada genangan air di mana-mana, kita bersihkan. Jangan biarkan ada baskom, ada ban bekas, kita bersihkan. Dan juga kita sekarang rajin-rajin nyemprot di rumah ya, pakai pembunuh nyamuk biasa. Dan juga kalau untuk anak-anak, kalau habis selesai mandi boleh dibalurkan kayu putih pada tangan dan kakinya supaya dia agak gampang digigit nyamuk. Jadi kata kuncinya juga sekarang saatnya kita meningkatkan imunitas. Caranya gimana? Tidur yang cukup dan juga jangan lupa minum vitamin. Tidak perlu yang mahal, tapi rutin meminum vitamin. Terima kasih, saya Dr. Yusuf.
Sehat selalu.